Baik rekan-rekan, semangat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Oke, ya. Saya harap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, ya. Meskipun Anda di berbagai wilayah, gitu ya. Saya harap Anda tetap bahagia, ya. Ya kalau nggak bahagia, pokoknya ketika syuting dengan saya ini ditampang-tampangin bahagia lah, gitu ya. Oke, Mbak Resti, kenapa berpangku tangan saja, ya? Sakit gigi atau bagaimana? Ya, pokoknya itu ada harus sekarang terpantau itu ya di sini ya. Ya oke. Baik, materinya pada kesempatan pagi hari ini coba Pak Jerry share. Nanti Pak Jerry juga akan tutup kamera karena di sini USB-nya nggak cukup kuat ya. Saya juga ikutkan boleh. Ini di awal-awal agenda kita open dulu lah ya. Oke. Materinya bisa Anda akses di mana? Di LMS. Oke, hari ini kita akan sebenarnya bicara mengenai apa namanya pengelolaan user ya di database ya. Nah ini database lanjut, jadi penggunaan user, batasan itu sangat diperhatikan di sini karena salah satu gitu ya ancaman dari database gitu ya, itu salah satunya adalah Anda membagi username dan password kepada eh, banyak orang gitu ya. Padahal Anda sebagai database administrator itu sebenarnya harusnya tidak boleh Anda lakukan ya. Nah, makanya hari ini akan sangat penting kita bicara seperti ini, itu mengenai create, rename, dan dropping user define database ya. Karena waktu juga nanti kita terbatas, nanti yang sudah Anda dapatkan di mana database di semester 3 itu eh, nanti Anda bisa melihatnya di YouTube-nya Pak Jiri gitu ya. Misalkan membuat apel gitu ya, lupa caranya dan sebagainya itu Anda bisa lihat YouTube-nya di sana. Oke, jadi ini kita lanjut. Oke, salam dulu ya dan ucapan selamat datang saya aturkan kepada Anda. Terima kasih sudah open kamera, open cam ya. Dan tadi harapan saya Anda dalam keadaan yang sehat-sehat saja gitu ya, baik-baik aja ya. Oke, sebelum memulai aktivitas, ada baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, shalom, salam Shalom. damai, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, ya. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Oke, ini ucapan kebangsaan saya, gitu ya, atau kita. Harapannya ini bisa mempererat tali silaturahmi kebangsaan kita, ya. Kemudian pada hari ini Pak Jerry tidak ditemani asisten, tetapi nanti mungkin suatu saat saya minta asisten pertolongannya Mas Januar itu ya, nanti untuk beberapa termin gitu ya, supaya nanti bisa melengkapi bahasan saya yang terbatas ini gitu ya, baik mungkin secara guided atau unguided atau secara sinkron dan asinkron gitu ya. Oke, jadi di kelas D dan D ya hari ini akan saya pandu. Yang di kelas D itu kemarin karena saya ada kepentingan apa ya itu, ada di unsur dan di webinar ini tidak bisa saya laksanakan yaitu secara asinkronus nantinya, tapi yang di hari Rabu itu secara sinkronus ya. Nah nanti yang asinkronusnya adalah melihat tayangan yang akan kita hari ini bahas begitu. Oke, salam kebangsaan sudah, berarti hari ini adalah doa pembuka. Mungkin saya stop sharing dulu, kita apa namanya tunjuk ya. Oke, ya ini banyak doa, banyak rezeki sebenarnya. Yuk, Olivia Ananda, ada di sana? Olivia Ananda, Mbak Olivia Ananda, Mbak Olivia Ananda, halo? Oke, tampaknya gangguan atau bagaimana? Halo, monitor, bisa ya? Yuk, ayo Kusumaning guys, yuk. Ini kelihatan bahagia ini, berarti pembimbing temannya biar ketularan bahagianya ya. Kenapa ini Pak? Suruh baca doa ya Pak? Oke, yuk, silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ayu Sumaning Tias gitu ya, telah pimpin kita dalam Salam, doa. Pak. Oke, ya, ini banyak senyum gitu ya, banyak rezeki ya pokoknya. Ya, jadi senyum Anda bisa mengubah hati seseorang loh ya. Ini soalnya dosennya pengat-pengut gitu ya. Dosennya galau ini berarti ya. Jadi Anda ikut-ikutan nanti, waduh ini masa depan saya suram di kelas ini gitu ya. Tapi Pak Jerry berusaha untuk kasih Anda senyum ya. Oke, kita lanjut. Belum share. Tunggu. Ya, materinya biasa ada di LMS. Ini kalau Anda nggak kelihatan Pak ya, ya di LMS ada. Oke, subcapaian kita adalah Anda mampu mengelola database dan tabel. Ya, ini sebenarnya ada di semester 3 juga sudah ada, tetapi ini karena lanjut, berarti nanti hal-hal yang lanjut aja yang akan kita tekan lebih banyak ya. Ini adalah create, rename, ya, dropping, dan user define, database dan sebagainya ya. Oke, jadi karena kita terbatas oleh waktu ya, jadi 3 SKS tapi tidak punya kelas teori, jadi langsung digabung tidak kelas punya kelas praktek, jadi digabung. Jadi waktu kita juga dibatasi gitu ya, karena Anda juga menggunakan resource internet gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang apa namanya di luar ini ya. Makanya kebijakannya Pak Jerry ini akan dibatasi waktu. Oke, tetapi Anda bisa bertanya mungkin kepada saya atau Mas Januardi yang di sini, teman saya, teman Anda ya. Oke, kemudian perkuliahan secara kronologis ini bisa di Pak Jerry gitu ya. Jadi Anda bisa melihat di sana, bisa subscribe di sana atau komentar di sana. Oke. Kemudian eh, materinya ada di LMS itu sudah ada gitu ya. Dan hari ini kita mungkin kelasnya barengan dengan kelasnya Pak Sena sebenarnya. Sama bahasnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk presensi di Iglesias, jangan lupa ya. Oke, kemudian kita bahas untuk yang diskusi, tanya jawab dan penutup ya. Di ada sesi itu. Oke. Nah, Anda bisa mengakses perkuliahan gini dengan perangkat bergerak Anda atau PC Anda. Juga yang penting akses internet Anda dipastikan itu stabil. Oke, kemudian silakan Anda membuat tugas dan catatan pinter gunakan apa namanya? Aplikasi digital ya atau Word ya. Word processor ya. Entah itu Word-nya bebas ya, tidak harus mereknya Word ya. Anda bisa pakai OpenOffice, LibreOffice atau yang WordPad juga boleh aja. Oke. Kemudian saya ingatkan kembali lagi, ini adalah pertemuan sinkronus ya di kelas ini hari Rabu. Sedangkan nanti yang di A itu adalah asinkronus, tapi Anda juga bisa secara asinkronus kalau Anda hari ini memiliki gangguan signal ya, gangguan apa namanya? Teknik gitu ya, teknis gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan asinkronus. Oke, kemudian rekan-rekan bisa presensi di Gracias sekali lagi dan materi hari ini bisa Anda akses di lms.id Telkom. Dan ingatlah saudara-saudara, 15% nilai Anda ini bisa Anda dapatkan melewati Anda aktif di kelas ini ya. Oke. Nah, ini silakan Anda berstrategi gitu ya, bagaimana cara mendapatkannya. Ya, jadi selain Anda on time, Anda juga harus aktif, juga selain itu tugasnya juga oke. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi diskusi ya. Kita akan ganti PPT-nya, silakan kita masuk yang B gitu ya. Ini saya kasihkan ini dulu. Non copyright musik ya, supaya nanti ketika diupload dia tidak jadi problem. Oke. Jadi ini saya stop sharing, Pak Jerry pindah ke ini ya, PPT selanjutnya.
Oke, sudah siap ya laptopnya ya mungkin rekan-rekan? Kalau Anda mau praktekkan boleh ya. Ini Pak Jerry sudah praktek. Tapi kalau eh, masih kurang paham baru kita akses ya. Oke, mungkin kalau ini langsung mau dipraktekkan berarti Anda harus nunggu saya atau ini sudah sebenarnya sudah saya screenshot dari hasil saya. Gitu ya. Atau mungkin enaknya kita praktek aja kali ya. Oke, berarti ini Pak Jerry akan mematikan webcamnya gitu ya. Nanti kita langsung masuk di praktikum ya, di kelas prakteknya. Ya, silakan untuk persiapkan diri apa namanya laptopnya ya. Materinya sudah ada di LMS Anda. Ini coba saya stop sharing dulu. Eh, Webcamnya akan saya cabut, matikan dulu. Saya ganti dengan keyboard, ya, keyboard yang lebih besar, gitu ya. Supaya nanti ngetiknya biar nggak ribet ya, nggak terlalu jauh. Oke, Pak Diri akan mematikan webcamnya. Kita langsung masuk di praktikumnya. Jadi silakan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri, ya, laptopnya, cobain bareng-bareng, ya, supaya apa namanya lebih ya, lebih menarik kalau Anda bicara praktek. Oke, saya matikan ininya ya, webcamnya. Oke, suara saya masih bisa didengarkan, rekan-rekan? Halo? Masih, Pak. Masih Pak, masih. Oke, kita coba akses di starting dulu sumnya masing-masing, rekan-rekan. Sumnya kita akses, kemudian apa aja kita start, SQL kita start. Saya sharingkan ya, jadi seperti ini. Pelan-pelan ya, mungkin ada yang di saat ini juga belum familiar, ini masih bisa mengikuti. Betul ya, terlihat ya, rekan-rekan? Terlihat Pak, terlihat. Halo? Ini start aja seperti biasa, ini start juga. Kemudian kita langsung ke selnya ini aja. Kita langsung ke menuju ke selnya. Saya stop dulu. Nanti enggak. Oke, nah seperti ini jendelanya. Kelihatan ya, rekan-rekan? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar seperti yang ada di materi itu. Ya. Jadi kita akan memanajemen user, gitu ya, dan memberikan hak akses terhadap user. Karena ini sangat penting. Biasanya Anda dalam posisi orang kenapa gampang dihack? Salah satunya adalah Anda tidak sadar telah membagikan banyak username dan password terhadap orang yang tidak berhak. Ini kalau Anda sebagai database administrator tentu saja ini adalah prohibited ya, tidak diperbolehkan. Oke, baik kita masuk dulu, kita lihat dari jadi ngetiknya pelan-pelan. Ya.
Oke, ini nggak perlu pakai password, yang ini rootnya aja. Ya. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat user-usernya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hak akses dari MySQL itu sendiri ya. Jadi, rekan-rekan, Anda bisa mengetikkan kata select user, ya, host from MySQL.user. Ya. Jadi untuk melihat apakah Anda memiliki user. Sharingkan yang lebih baik. Layar. Ini saya sharing semua layar aja. Biar nanti kalau saya pindah-pindah apa namanya, window ini biar semuanya kelihatan. Nah, seluruh screen lihat ya sekarang ya. Lihat, Pak. Ya, oke, seluruh screen lihat. Pak, maaf suaranya Bapak kecil sekali, Pak. Kerasin ya. Oke, ya gini aja. Cek, bisa dengar? Iya, Pak. Nah, segini, Pak. Jelas? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya ini tapi Pak Jerry harus pegangin mic ini. Ngetiknya. Ya wes, nanti Pak Jerry akan ngetik pakai tangan satu ya. Biasanya 10 jari nih. Oke. Nah, selanjutnya inilah yang kita lakukan. Ini berarti saya akan kecilin aja ini. Ctrl L. Ctrl L. Nah, materinya gitu. Jadi hari ini kita masuk dulu yang ada di sini ya, di MySQL root ini masuk ya sebagai root. Kemudian nanti kita melihat ya apa namanya? Ya, ini kita Pak Jerry kasih komentar ya. Artinya komentar ini tidak dieksekusi oleh apa namanya? Tidak dieksekusi oleh perintah SQL ya atau query-nya. Itu hanya berupa apa namanya? Komentar gitu ya. Jadi coba taruh di baju mic-nya. Oke, masih terlihat, masih terdengar jelas? Kalau begini? Terdengar, Pak. Halo? Oke, ini Pak Jerry, mic-nya saya tempel dulu biar Pak Jerry bisa ngerti kan kalau enggak. Oke, jadi kita hari ini belajar. Pak Jerry akan kasih komentar. Ya. Ini saya kasih tanda asterisk ya. Ini kita belajar mengenai ya. Kalau kita bicara mengenai user di dalam. Oke, ini dia tidak dieksekusi ya, karena hanya perintahnya hanya sebagai komentar. Nah, cara melihatnya gimana Pak? Di tempat saya usernya ada berapa saja Pak? Ini kita perlu ketikkan select user, seperti tutorial itu. Kemudian ada host, from. Nah, di mana kalau letaknya? Itu adalah di MySQL user. Mau di apa? Ditampilkan seperti ini bisa. Nah, oh ketika saya eksekusi dengan baris perintah ini. Nah ini bisa ya. Terserah. Backslash G atau gunakan titik koma, monggo terserah. Nah, ini kalau Anda pengen tampil yang gampang ya titik koma ya. Oke, kalau Anda lihat di situ saya memiliki beberapa user. Lihat baik-baik di sana, rekan-rekan. Ya. Lihat tempatmu ya, tempatmu masing-masing, jangan lihat punyanya Pak Jerry. Ini Pak Jerry contoh, belum tentu sama dengan milik Anda. Oke, di sana Pak Jerry membuat ada yang read only user gitu ya, ada yang user 1 ya, tetapi lihat hostnya itu ada persen. Artinya
host ini dia akan nanti ketika Anda akan memberikan hak akses, Anda harus mengerti sesuai dengan hostnya ya. Nah, jangan sampai nanti hostnya ketika di sana tandanya persen Anda kasih local host atau Anda kasih IP bahkan. Nah, maka tentu saja tidak tahu ya. Perintah SQL tidak akan mengeksekusinya begitu atau akan muncul error. Jadi di sini ada 3 jenis host ya, ada yang menggunakan persen ya, ada yang menggunakan IP ya, ada yang menggunakan local host gitu ya. Nah, ini sebenarnya bicara mengenai hak aksesnya beda-beda ya. Ini misalkan nanti kalau Anda dalam satu ruang menggunakan IP ya. Atau misalkan satu gedung gitu ya, satu kantor itu biasanya menggunakan IP. Nah, IP inilah yang akan Anda batasi. Misalkan IP ini eh, dari departemen A, Pak, mau mengakses departemen front end website ya, Pak. Anda kerjasama, sedangkan Anda adalah database administrator, maka Anda akan memberi akses terhadap dia itu hanya berupa berdasarkan nomor IP-nya saja. Selain komputernya yang bernomor IP itu, dia tidak akan bisa mengakses gitu. Atau restricted gitu. Nah ini contohnya sama dengan ini, cuma yang di PPT ini, di apa namanya, di modul ini tidak saya kasih slash G ya, Anda bisa cobain sendiri. Oke, ini variasi ya, untuk menampilinnya. Nah seperti ini contohnya, jadi ada user, ada host. Perhatikan ada user, ada host. Jangan sampai Anda lupa ya, ada user, ada host. Oke, nah mungkin kita gimana ya? Coba bikin dulu. Kita bikin dulu aja ya. Ini kalau yang ini sudah bicara mengenai kemarin Pak Jerry oprek-oprek sampai apa namanya oprek-oprek sendiri ya biar misal menunjukkan Anda ini saya screenshotnya kurang urut gitu ya. Tetapi di sini Pak Jerry sudah membuatkan Anda untuk caranya bikin user baru gimana Pak? Nah ini contohnya. Oke, nah ini contohnya. Create ya. Yuk kita mungkin cobain aja deh. Oke, kita cobain untuk bikin user ya. Oke. Ini saya pasang di sini supaya Anda bisa ikuti. Jadi hari ini kita akan coba bikin user. Oke. Oke. Jangan sampai usernya sama ya. Kita lihat dulu. Ini ya. Misalkan hari ini jadi akan membuat yang tidak ada di user saya. Itu misalkan ini kelas apa ya? D ya. Betul ya? Halo? Halo, halo? Halo Pak. Ini kelas D ya, betul ya? Nah, ini Pak Jerry akan coba bikin create user. Nah, Anda petik buat misalkan ini adalah kelas D. Nah, di mana? Terserah. Kita mau bikinnya di mana? IP atau localhost. Nah, kalau localhost, sama kan seperti yang ada di tutorial. Jadi, misalkan ini mau kasih Anda persen ya. Ya. Misalkan ini Anda kasih localhost ya ini berarti munculnya localhost. Oke, contohnya seperti itu. Tapi ini sudah ada kalau Anda mau ngasih dia password, berarti ini akan kita kasih password. Cuma kadang password itu apa ya, merepotkan ketika nantinya kita akses. Kalau harus ada setting-settingan tertentu ketika Anda mau mempindah user. Jadi kita kasih dulu aja passwordnya ya, dan nanti bisa juga tanpa password. Kalau ini tanpa password, kalau Anda tanpa password ya itu ya. Diakhiri ya, langsung di typing edit itu tanpa password itu berarti. Nah, sekarang kita coba show. Tapi kalau Anda mau password ya tambahi identify by-nya by password. Oke, yang kita coba lihat dulu. Oke, ya. Pasti.
Ini kelas B-nya sudah terbentuk, larinya ke localhost. Misalkan ini saya kasih N. Ya. Ini juga bisa, nanti dia akan lari ke ya. Oke, ini mulai paham ya. Ada 2 kelas B di situ. Cuma itu kalau usernya sama tentu saja nanti kan kita drop ya. Lalu pertanyaannya Pak, itu nggak artinya apa ya Pak? Nanti seperti itu ya. Atau misalkan saya masuk ke situ, itu kira-kira jadinya apa ya? Nah mungkin ini coba kita demokan aja semuanya. Jadi ketika kita bicara mengenai user, kenapa sih Pak? Karena usernya harus dibikin ya dalam MySQL gitu ya. Atau apa? Nah, ketika saudara-saudara nanti masuk sebagai misalkan root, ya, kalau Anda lihat ini contoh ya. Saya tanpa password. Oke, saya dulu. Saya akan mulai dari oh ya. Rekan-rekan paham ya yang saya lakukan ya? Paham, Pak. Halo? Yo. Kalau enggak paham jangan diam. Nanti kalau sudah banyak nanti ada kepalanya pusing. Pak, itu Haidar Rekan-rekan. masuk ke Google Meet. Halo Pak. Haidar gimana? Ada yang masuk Google Meet tapi harus ini dulu Pak, harus disetujuin dulu Haidar itu. Okay. Mungkin nggak pakai email institusi. Gimana ya? Di tempat saya tidak muncul. Tidak ada notif. Sebentar Pak. Coba suruh ulang. Suruh masuk ulang. Suara saya masih pelan atau sudah Kencang, Pak. kembali normal? Oke, ini karena saya dekatkan dengan mulut ya, tapi nanti saya tempel di baju. Nanti kalau terlalu kecil ini ya, bilang ya. Siap, Pak. Oke, silakan Haidar masuk. Ada? Bisa? Rekan-rekan bisa ngikuti? Rekan-rekan bisa ngikuti? Ya. Tadi ini loh ya. Apa namanya? Jangan bingung. Kalau misalkan Pak terlalu cepat ya, saya tolong di interrupt ya. Jangan sampai nanti rekan-rekan tidak paham gitu ya. Karena ini praktek dan teori kita jadikan satu. Dan rekan-rekan di sana Pak Jerry itu hanya melakukan screenshot. Ya, Anda silakan membuat catatanmu sendiri. Jadi caranya gini, biar Anda tidak punya PR itu dan PR itu ya. Jadi silakan Anda mengikuti tutorial yang ada di sini, sekaligus di screenshot, sekaligus di paste ya atau di paste di dokumen word processor. Kemudian Anda kasih catatanmu sendiri dengan bahasamu sendiri, gitu. Itulah nanti yang akan langsung Anda kumpulkan, ya. Jadi Anda bisa langsung praktis gitu ya, membuat laporan praktek sekaligus laporan mingguan. Itu langsung bisa Anda buat gitu dalam satu waktu ini. Ya, jangan menunda-nunda. Jadi silakan Anda menggunakan cara yang smart gitu ya. Oke, sudah? Ini saya tunggu. Khawatirnya apa namanya? Kita ada durasi gitu ya, ada durasi yang harus kita patuhi juga gitu ya. Saya lanjut dulu ya, tidak ada notif di apa namanya di Google Meet ini yang mau masuk. Saya share kembali seluruh layar saya supaya nanti bisa dilihat. Tapi saya pindah-pindah biar mudah. Oke, muncul? Halo, muncul? Muncul, Pak. Ya, oke. Ya,
Betul, rekan-rekan? Nah, kita lihat dulu hak aksesnya. Ini mungkin Pak Jerry besaran dulu. Nah, ini untuk melihat bagaimana apa namanya yang user kita yang tadi itu kita buat tuh hak aksesnya apa sih Pak? Oke. Nah, ini tadi Pak Jerry melihat dari ini kita masuk di root ya, yang ada di sini, ya. Dan kita lihat hak aksesnya. Ini kita bisa melihat, misalkan saya ketikkan to database, maka semua database yang ada di situ dia kelihatan, karena saya dalam posisi root. Kemudian misalkan saya keluar, kemudian tadi kita bikin apa ya? Database namanya dilanjut ya, atau kelas D. Kita lihat, ini Pak Jerry sekarang sudah masuk di kelas D. Nah, ketika saya memberikan perintah yang sama, ya, maka saya mau melihat database. Bisa lihat perbedaannya? Anda bisa melihat perbedaannya? Bisa, Pak. Halo? Nah, perhatikan baik-baik. Ketika saya masuk ke root, semua database terlihat. Tapi ketika Pak Jerry masuk menggunakan user yang baru tadi, ya, yaitu BD lanjut, ya, atau kelas D, yang tadi masuk Pak Jerry mana? Kelas D, maka kelas D tidak dapat melihat database yang kita sudah miliki. Itu karena kelas D tidak saya berikan akses untuk melihat seluruh isi dalam data saya. Misalkan saya punya yang lain, usernya, saya coba akses user dulu biar Anda lihat. Nah, ini juga nggak bisa di sini. Ini harus keluar dulu. Oke, bentar. Nah, ini Pak Jadi harus keluar dulu. Baru saya kasih perintah ini sama. Saya ke root. Oke, saya sudah masuk. Sekarang saya akan lihat ini slide. Nah, yang sudah saya kasih akses, ini nanti bisa kita lihat. Jadi kita masuk ke tutorialnya. Jelas nanti kita akan melihatnya dengan cara subscribe. Nah, ini kita praktekkan aja dulu. Di sana ada user namanya Daniel Jerry atau Jerry. Kita lihat. Jerry-nya sudah saya hapus. Ini berarti yang mungkin Daniel Jerry. Ya. Ini kita bisa lihat dengan perintah subscribe. Kelas B kita jadi ya.
Oke, itu grade-nya seperti itu. Oke, H-nya masih seperti itu, belum ada row-nya. Kalau misalkan H-nya, H-nya oke, kalau Anda lihat di situ dia tidak mau karena dia berbeda ini ya, hostnya. Jadi kita berarti cara mengakses harus menggunakan host. Nah, nanti kalau ada hostnya berarti gimana Pak? Ya, nanti kita identify. Oke, Halo, yang kelas saya baru masuk Pak. oke, silakan. Silakan bergabung Mas. Nggak bisa ya? Siap. Nggak bisa? Gabung ya? Ya, oke. Oke, ini kita yang dilihat yang persen dulu aja. Di, saya akan lihat yang read only user satu aja. Cuma di host. Oke, ini saya kasih biar. Oke, nah ini yang di user satu. Ini sifatnya hanya bisa read only, rekan. Jadi nanti Anda ketika misalkan bekerja dengan database, Anda bisa memberikan hak ini. Kan, Mas, aku pengen delok database dong, gitu ya. Pengen lihat database-nya. Oh ya, sebentar ya, saya tunggu, gitu ya. Jadi Anda tidak usah memberikan hak akses root-nya, gitu ya. Jangan ya. Tapi Anda hanya memberi, silakan Anda create user, kemudian Anda nanti bikin yang read only-nya dia. Ya. Nah, ini nanti kemudian Anda bisa melihat program-nya. Sehingga nanti eh, yang user 01 read only ya sifatnya ya read only, dia hanya baca-baca aja, bisa ngapa-ngapain ya. Ya hanya bisa melihat-lihat. Misalnya untuk ngetek ini ya apa inputan dari PHP ASP-nya sudah benar atau salah. Ya, Anda kasihnya hanya read only aja. Jangan ada kasih password rootnya. Nah, kalau password root yang Anda kasih, ya ini sama saja Anda bahayakan diri sendiri. Dan bisa. Oke, kita ikut dulu. Pak. Nah, sekarang kita akan melihat ya yang Pak Jerry tadi posisinya ada di mana ya? Di localhost ya. Berarti di sini akan kita kasih opsi. Ya, seperti ini. Kita kasih opsi. Jadi kan ini berbeda ini ya. Berbeda lokasi hostnya ya. Sekarang saya akan melihat yang lokasinya berbeda. Jadi tadi ada ini, ya dari ini. Ya. Jadi harus kita tambahi parameter. Ya, add ya. Add di mana? Ya, di lokal. Melihat jadi ya baru dia mau. Karena hostnya berbeda. Kita lihat di sini yang tempatnya Pak Jerry ini sudah saya kasih all privilege ya, brand all ya. Brand all bintang berbintang itu artinya semua ya. Itu ada di localhost, jadi Pak Jerry dan yang Jerry ini akan bisa melihat seperti root. Seperti yang di root. Ini ada dua, artinya muncul dua. Satu, dia bisa melihat row, brand all juga, dan dia dalam posisi di localhost, brand all privilege on. Ya. Nah, yang diizinkan apa? Ini yang ternyata hanya saya diizinkan meskipun saya di grade all privilege, tidak semua database ternyata diizinkan untuk melihat. Hanya yang DB, KP pertama saja untuk Daniel Yeri. Selain itu, ketika saya masuk ke Daniel Yeri, database yang muncul hanya 3. Yang muncul seperti 3 ya, skema dan MySQL dan apa
namanya yang di DPKP pertama. Selain itu dia tidak dibetulkan. Tapi ada yang mau bicara? Halo? Halo? Saya kesulitan? Pak mau izin tanya Pak. Halo? Boleh. Apa ini? Apa? Bedanya lokal host sama yang persen itu apa ya Pak? Halo, suaranya? Suaranya tolong diperjelas, Mas. Ya Pak, halo Pak. Ya, gimana gimana? Untuk perbedaan yang lokal host sama yang persen itu gimana Pak? Nah, ini kan? Ya, Ini. bagus, Host ini ya? Pak. Oke. Ya. Host itu tadi Pak Jerry di awal udah bilang, host itu dia ada 3 di dalam MySQL. Sebenarnya ini sebenarnya ini sebenarnya local host. Cuman di MySQL itu dia ada apa ya, variasi lah, istilahnya begitu. Variasi. Nah, variasi yang diizinkan itu yang saya tahu itu ada 3 ya, atau 4 ya. Variasinya yang pertama menggunakan persen. Kemudian itu satu. Yang kedua menggunakan IP, alamat fix IP. Ya, fix IP itu tidak harus selalu 127.0.0.1 itu tidak. 127.0.0.1 kan local host kan. Sama saja kan? Ya, local host dan apa namanya? 127 itu sama. Kok bisa, Pak? Coba kita praktekkan. Coba kita lihat. Saya kasih R, MD ya. Nah, ketika saya mau mengeping, misalkan ping, saya tinggal ping localhost. Ya kan? Untuk jaringan loh. Misalkan kita bicara kayak teknik jaringan. Atau kita mau mengecek koneksi jaringan di database kita benar tidak. Saya kasih 2 parameter. Kayak ini looping ya. Ya kan? Ini kan kita jadi memanggilnya ping localhost. Ini akan looping. Kelihatan enggak, Mas? Kelihatan Pak. Terlihat Pak. Ya. Nah, ini kan localhost ya, yang saya ketik kan localhost. Kan? Ini berarti Pak Jerry mengeping localhost. Nah, sekarang saya terminated. Pakainya saya buktikan. Nah, saya kemudian saya ketik coba ping. Saya kasih IP 127 0 titik. Jawabannya sama kan? Ini variasi aja. Saya kasih parameter. Jawabannya kan sama ini. Iya enggak? Bisa lihat enggak? Bisa Pak. Halo Mas. Nah, ini variasi sama. Saya tadi ngetik 127 dan localhost. Ini podo. Ya, ini dalam satu. Kenapa kok sama Pak? Karena saya dalam ada satu komputer, gitu ya. Karena Pak Jerry saat ini servernya ada di dalam satu komputer. Ini saya matikan. Karena hari ini Pak Jerry di dalam satu komputer, satu server. Nah, tetapi nanti tidak selalu harus 127. Ini misalkan ini adalah alamat IP, gitu ya. Kelas A, B, C, gitu ya. Kelas D, gitu ya. Terserah, gitu. Misalkan kalau kita jaringan di komputer kan tidak mungkin 127, Mas, gitu ya. Kalau di kantor ini bisa 192, 168, berapa. Jadi hostnya ini di dalam MySQL dia bisa yang bisa mengakses ini ada berbagai cara. Ini variasi, misalnya gitu. Jadi kalau Anda beli mobil itu misalkan apa ya, mobil Xenia gitu ya misalkan. Kan itu ada tipe-tipenya Mas. Ya, misalkan ada Xenia itu mobil tipe G ya, tipe X atau tipe apa gitu ya. Tipe S misalnya. Nah, tipe-tipe itu kan bentuknya kan bentuk dasarnya sama. Tetapi interiornya berbeda. Ya sama seperti ini ya. Variasinya berbeda. Mungkin satunya spionnya belum retract gitu ya, satunya yang versi tertinggi sudah retract, misalkan versi G, misalkan atau versi yang tinggi, gitu ya. Misalkan ada yang apa, yang paling tinggi apa, misalkan apa ya, Avanza itu apa ya, Veloz misalkan ya.
Misalkan Avanza Veloz paling tinggi. Semua speknya ada, variasinya ada, gitu ya. Fog lamp-nya juga lengkap gitu ya. Tetapi ada yang kalau Anda beli yang versi paling rendah gitu ya. Nah, misalkan apa gitu ya. L atau apa gitu ya. Itu hanya mungkin velgnya aja velg kaleng gitu ya. Kemudian knalpotnya masih knalpot biasa gitu ya. Hanya pipa gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini hanya hostnya ini adalah variasi ya. Jadi ketika Anda manggil ya harus sesuai variasi gitu ya. Tidak bisa Anda memanggil Daniel Jerry menggunakan yang persen ini dia nggak mau. Jadi harus dipanggil persis sama seperti hostnya. Ya, untuk di MySQL dia harus dipanggil sesuai dengan jenisnya. Misalkan tadi contohnya Pak Jerry ini menuliskan seperti ini. So grand all for Daniel Jerry. Mungkin saya ketik dulu. Kalau Anda lihat di situ Daniel Jerry kan nah misalkan ini. Misalkan usernya seperti itu ya. Lihat Anda lihat di situ Daniel Jerry itu posisinya ada di localhost ya. Kelas D itu dia di posisi persen. Ya kan? Halo, Mas? Ya, Pak. Jadi ketika dia nanti saya panggil Progrennya gitu ya. Nah, ini Progren for Daniel Jerry kira-kira mau enggak? Tidak. Kira-kira mau enggak? Ya, Enggak, tidak Pak. mau. Ya enggak mau ya. Oke, karena defaultnya persen tadi ya, defaultnya persen. Maka dia harus saya tambahi parameter. Ya, dia di situ lihat error. Ya, di sana ada error. There is such grant defined. Jadi ada definisi untuk grantnya ini keliru ya untuk Daniel Jerry. Karena ini sekarang ini saat ini kita ada di host persen. Ya dia bilang begitu. Ini error itu kira-kira komputer ngomong kepada Anda itu gitu. Error message-nya seperti itu ya, error handling-nya. Jadi kita harus membaca errornya ya, jangan dicuekin. Ya. Dan error itu bukan suatu momok ya, tetapi dia akan sebenarnya dia memberitahu Anda. Ini loh errornya di sini. Kamu mau mengakses Daniel Jerry, tetapi saat ini kita ada di host persen. Jadi kamu harus menambahi parameter. Intinya gitu. Ya. Jadi, komputer ngomongnya begitu ya. Nah ini berarti kita tambahi. Oke, nah ini show grant for Daniel Jerry add ya ditambahi add. Add-nya di mana? Localhost. Ya. Ini baru saya enter ya pasti mau. Gitu kan. Jadi hostnya ini sama sebenarnya itu artinya localhost semua gitu ya. Kalau IP-nya 127 ya 001. Tetapi kalau nanti IP-nya berbeda kelas ABC ya itu berarti hostnya ada di komputer lain. Tetapi yang untuk root dan persen ini biasanya ada di satu komputer. Seperti itu, Mas? Halo? Baik, Pak. Oke, paham ya? Paham. Coba dipraktekkan, rekan-rekan. Kalau Anda lihat nanti pasti lupa. Oke, mungkin saya lanjut dulu karena ada durasi ya. Baik ya, setelah itu ini sudah, berarti kita sudah tahu bahwa kita harus berada di dalam host yang benar, ya, untuk mengakses atau melihat apa sih haknya dia, gitu ya. Haknya kelas D, haknya kelas orang lain itu apa saja, ya. Itu dengan cara show grant, for, gitu ya. Ini grade-nya apa, haknya apa, usernya. Oke, kemudian nah ini misalkan seperti ini tadi ya show grant for Jerry ya. Ini jadi kalau berada di persen ya, maka dia bisa, tetapi kalau tidak ada di persen ya, atau localhost ya berarti di sini tidak bisa persen. Gitu. Ya. Misalkan seperti ini ya. Di show grant, saya paksa ke sini.
Local hostnya saya ganti ke persen. Maka dia pasti yang terjadi adalah tidak mau. Iya kan? Tidak mau. Ya. Karena Daniel Jerry itu bukan ada di persen gitu ya. Atau kita kasih IP. 127 0.0.1. Ini bisa enggak? Nah, ini nggak mau. Di MySQL dia nggak mau. Meskipun itu localhost gitu ya, tetapi di MySQL dia tidak mengizinkan menganggap sama. Itu tidak diizinkan. Di MySQL nggak mau. Jadi dia harus spesifik hostnya. Padahal lupa itu hostnya kan padahal itu di localhost semua kan Pak. Iya betul, di localhost semua gitu ya. Tetapi MySQL saat ini dia tidak mau mengizinkan meskipun Anda istilahnya mungkin apa namanya? Orang sendiri gitu ya, anaknya gitu ya, istrinya sendiri atau suaminya sendiri nggak boleh Anda mengakses data dari perusahaan tanpa izin gitu ya. Istilahnya begitu. Jadi ini istilahnya yang Anda bisa petik dari pelajaran ini dia tidak model koncoisme di sini ya. Tidak ada koncoisme di sini. Jadi harus benar ditulisnya. Ya. Dia strict sekali ya. Jadi ketika apa namanya Anda pengen melihat sovereignnya dari Daniel Jerry ya Anda harus di hostnya Daniel Jerry apa, dilihat dulu hostnya apa gitu. Gak bisa dong Anda langsung tembak ke apa namanya local host atau sorry ke persen gitu ya atau ke IP 127.0.0.1. Dia nggak mau. Ya, di MySQL dia nggak mau. Jadi harus sama dengan yang ada di hostnya, persis sama. Oke, nah kemudian di tutorial itu kita lihat yang sudah Pak Jerry buat. Nah, ini ya sovereignnya. Kalau 01 di localhost, ya. Panjang dia ada tulisannya hostnya localhost dia pasti mau. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sovereign, core Jerry, atau localhost ya. Dia pasti mau. Nah, nanti ketika Anda memberikan hak akses terhadap user ini, dia akan muncul dua seperti tempatnya Pak Jerry. Nah, ini ada 1 2 gitu ya. Tapi kalau misalkan itu usernya baru dibuat, kemudian Anda mau lihat grade-nya itu hanya 1 aja. Gitu ya. Karena ini database kelas B belum diapa-apain. Ini hanya data default aja ya. User default. Dia belum dikasih hak akses apa-apa. Gitu ya. Belum diizinkan untuk ngapa-ngapain ya. Hanya bisa melihat apa namanya? Tabel defaultnya SQL aja ya. SQL dan skema biasanya itu. Oke, kemudian lanjut ya. Nah ini mengizinkan gitu ya. Apa namanya? User untuk nantinya gitu ya. Ada izin untuk melihat semua database ya. Nanti kita akan kasih hak ya. Tapi caranya kita lihat dulu ya. Nah, ini create misalkan tadi seperti demonya sudah ya, create ya, ini create user Daniel Jerry ini sudah ada ya. Jadi tidak perlu saya buat lagi nanti nabrak. Anda bisa praktek sendiri. Ya, ini usernya selalu dalam tanda petik satu tunggal. Ya, ini boleh spasi, boleh tidak atau underscore gitu ya. Yang penting Anda ingat. Ya. Kalau yang nggak ingat ini repot ya. Tapi harus ingat ya. Username dan password ini sifatnya adalah case sensitive. Ya, jadi Anda harus ingat dengan baik. Ya, kalau Anda pelupa ya ditulis di mana gitu ya, biar Anda tidak lupa. Kemudian ini saya pasangkan dia di localhost, identify by password ya. Nah, passwordnya contoh ya. Ya, ini tidak dikasih tidak apa-apa Pak, ya enggak apa-apa. Semisal Anda nanti aja passwordnya saya kasih belakangan, ya enggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian Anda lihat grade-nya. Di sini ketika dia belum dikasih apa-apa, dia hanya grade-nya 1. One row inset ya. 1 baris saja. Nah, hak istimewa ini berarti Anda memberikan hak kepada user atau orang lain. Misalkan ini Anda berdiri sebagai database administrator ya. Atau mungkin database master ya. Nah, ini
Haknya apa Pak? Anda bisa memberikan ya seluruh privilege, berarti ini memberikan hak seluruhnya ke akun pengguna yang baru. Ya, ya ini cukup Anda harus hati-hati. Menjadi database administrator, padahal yang bertanggung jawab mengurus data adalah Anda. Nah, ini silakan Anda pertimbangkan sendiri. Kemudian ada Anda hanya memberikan akses create, drop, delete, insert, select, update. Ini satu-satu bisa atau bareng-bareng bisa. Ya. Tinggal nanti dikasih tanda koma. Oke. Nah, ini contohnya yang tadi sudah bisa Anda lihat. Oke. Ini database yang saya miliki dari posisi root ya. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan hak akses dari user yang baru kita buat. Usernya kelas D ini. Ya, tadi barusan kita buat kelas D. Berarti saya mengizinkan dia untuk buka apa? Saya mengizinkan dia untuk membuka, berarti kita lihat database-nya dulu. Berarti ini ya saya harus keluar ya ke root ya. Oke, ini saya coba exit. Jadi ketika Anda mau berpindah user, Anda harus exit dulu rekan-rekan, jangan lupa. Jangan langsung Anda kasih query, langsung dihantam. Jadi Anda harus keluar dulu, ganti user ya. Oke, Pak Jerry akan coba ganti user. Ya, ketika saya exit, oke, saya coba masuk ke root lagi, di elemen new root ya. Pakai ya passwordnya berarti kasih P. Passwordnya apa? Misalkan 123 ya. Kalau nggak ada ya ini aja. Ya. Oke. Nah, ini berarti saya akan coba seluruh database. Tentu saja ketika saya menggunakan root, ya, ini akan melihat seluruhnya. Nah, oke. Di sana ada apa ini? Database ya. Mas Januardi ada ya? Kemarin sini. Halo, Mas Januardi ada enggak? Ada, Pak. Halo? Mas, kemarin nama Halo? database-mu itu apa ya? Namanya ya? Namanya Opilas gitu ya? HPP Broadcast. Ada nggak di situ ya? Nggak ada ya? Atau Opilas itu ya? Nggak ada, Atau Pak. BD lanjut ya? Coba saya coba lihat di BD lanjut coba ya. Nanti isinya sama enggak? Coba cek ya. Lihat ini ya. Iya, Pak. Saya coba masuk sini di BD lanjut ya. Oh iya betul. Oh iya, benar, Pak. Isinya itu. Iya, benar. Benar. Iya, benar. Benar ya Mas? Iya. Ya oke. Berarti nanti saya ganti namanya. Ini namanya BD lanjut ya atau basis data lanjut ya untuk memudahkan kita. Nah ini miliknya Mas Januardi ini sudah bisa untuk. Tapi ini apa Mas saya lihat di situ masih ada belum recordnya Mas masih kurang. Nanti mungkin yang di kelas adikmu itu bisa Anda deliver ke sini ya. Ketika mereka sudah bikin database dan fieldnya, supaya nanti ketika kita bermain query tingkat lanjut, ya ini bisa kita pakai. Ini masih ada data yang kosong. Kalau data kosong kan nggak bisa dimainkan. Baik, Pak. Oke, tapi ini kita bicara mengenai hak akses dulu, nggak masalah sih ya. Kita bicara Pak. mengenai hak akses, jadi belum ada kaitannya dengan agregat atau apa itu ya. Oke. Berarti ini saya harus keluar dulu. Oke, saya akan memberikan hak akses. Jadi kelas D akan saya berikan hak akses untuk melihat BD lanjut. Ya, berarti kita lihat dulu. Saya akan keluar dulu. Berarti ini exit. Oke. Nah, ini saya coba akan masuk dulu memastikan BD lanjut belum bisa lihat apa-apa. Ya. Nanti saya akan masuk di menggunakan user BD lanjut ya.
Apa ini? PD lanjut tulisnya gimana? Oh, kelas D, sorry. Kelas D. Sorry. Ini berarti, bentar saya pasang mic-nya dulu. SQL, men. Yuk. Kelas D ya. Mas. Oke, paham? Ini saya di kelas D loh. Di apa namanya? Di user kelas D. User ya, bukan database, user. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Nah, Paham Pak. sampai sini? Oke. Ini saya coba akan show database. Nah, kita lihat bedanya enggak? Yang atas, yang bawah. Bisa lihat bedanya? Bedanya yaitu kelas D tidak dapat atau belum diizinkan untuk ngoprek-ngoprek BD lanjut. Sini kan nggak ada BD lanjut. Tapi kalau Anda lihat di root, BD lanjut ada. Nih. Paham, rekan-rekan? Paham, Pak. Nah, berarti sekarang gimana Pak? Yang kelas D untuk, ya berarti ya kita berikan hak akses gitu ya, untuk bisa melihat BD lanjut gitu ya, supaya nanti dia muncul ketika kita masuk di show database-nya apa namanya, kelas D, dia akan memiliki hak akses untuk melihat BD lanjut ya. Nanti ini saya harus keluar dulu. Untuk memberikan hak akses, saya harus keluar dan kembali ke root-nya. Ya, karena ini kita kan di dalam posisi user biasa ya. User kelas D ya. Jadi harus exit dulu. Oke. Nah, ini kemudian saya masuk ke MySQL menu. Nah, sekarang kita akan masuk kita kasih. Pak, mohon maaf untuk suaranya kecil lagi, Pak. Ya, karena Pak Jerry ini ngetik gitu ya. Ini kalau nggak ngetiknya satu jari ya jadi salah. Ya. Jadi Pak Jerry ngetiknya 10 jari, mata melihat monitor gitu ya. Jadi kalau ngetiknya satu jari, ini cukup kerepotan. Tidak apa-apa, ini lihat dulu aja ya. Ini sambil nanti mic-nya saya pasangkan. Karena ini mic-nya tidak ada ininya. Tidak ada apa namanya? Headset-nya ya. Oke, coba kita kasih brand. Ini namanya apa yang dibikin? Dilanjut. Lanjut, asterisk ya, bintang ya, semua ini. Itu, ya. Ini siapa? Yaitu kelas D, usernya ya. Usernya kelas D. Oke, berarti di sini print all on. Dilanjut, asterisk itu kelas D. Kelas D adanya di mana? Kelas D itu adanya di persen. Berarti di sini add near all on BD lanjut.
Bisa ya? Rekan-rekan? Bisa ya? Di situ sudah berhasil? Ya. Ya. Jadi ini saya Pak Jerry memberikan grant all ya terhadap kelas D untuk bisa mengakses basis data lanjut ya. Berarti sekarang saya akan exit dan akan masuk ke kelas D kembali. Ya. Ini saya ketik exit di sini. Oke. Nah, saya kemudian masuk tadi. Nah, ini ya, masuk ke kelas D ya. Oke, kemudian saya coba melakukan show database di sini. Nah, muncul sekarang kelasmu ya, kelas BD lanjut, kelas D ini bisa melihat database BD lanjut. Nah, kalau nggak percaya di sini bisa show table. Oke, kita use dulu berarti ya. Use BD lanjut. Ini saya ketiknya pakai satu jari sekarang, sambil megang mic ya. Oke. Kita bisa melihat tabelnya. Show tabel. Ya kan? Nah, itu kira-kira untuk hak akses. Ya. Nah, terus jadi sekarang kita sudah memberikan privilege terhadap apa namanya? Kelasmu ini sudah saya berikan privilege untuk bisa melihat BD lanjut. Maka di sini informasinya skema sudah muncul satu lagi bernama BD lanjut yang isinya ada kira-kira berapa ya? 10 tabel atau 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12. Ya. Ada 12 tabel. Oke. Tapi ketika yang di tempatnya Pak Jerry yang ada 60 tabel, itu tidak bisa Anda lihat di sini. Harus diberikan aksesnya dulu ya. Harus diberikan grant-nya dulu, baru Anda bisa melihat. Ya. Oke, nah terus ya ini harus diberikan grant-nya. Jadi ketika Anda ingin mengizinkan orang lain untuk mengakses database Anda, ini kita menggunakan perintah ini. Grant-nya ini sebenarnya tidak semua harus all privilege ya. Ada bisa create aja, delete aja ya. Atau create, delete, insert itu aja boleh. Tidak harus semuanya. Oke. Nah, kalau Anda pengen lihat, Pak itu sebenarnya tabel user itu ada di mana sih, Pak? Gitu. Kita coba lihat ya. Tabel user itu di mana sih, Pak? Oke, ini daripada kelamaan lihat ini langsung aja ke sini ya. Tabel user itu adanya di mana sih, Pak? Gitu. Nah, ini berarti saya harus keluar dulu. Jadi tabel user itu beradanya dia di tabel user, tetapi bukan di user yang ini. Bukan ada yang di tabel user ini. Bukan. Ya. Tetapi dia ada di, coba kita lihat ya. Ini saya kasih seperti ini. Mumpung kita belum keluar dari sini ya. Nah, di sini ada 8 garis ya. Ini Ini isinya itu. Isinya Mas Januardi dan saya. Gitu ya. Tetapi user yang dimaksud apakah user yang ada di database itu? Bukan. Ya. User ini yang saya maksud. User ini yang saya maksud itu bukan Pak Daniel dan Mas Januar itu ya. Tapi user yang dimaksud adalah user yang ini. Kelas D read only user root gitu ya. Nah, ini kira-kira di mana letaknya? Anda bisa jawab enggak? Biar enggak Pak Jerry terus. Yuk. Di mana nih letaknya?
user ini loh, user kelas D, read only, root. Ini lihatnya di mana? Ini adanya di mana? Ada yang bisa? Yuk, silakan. Dapat nilai ya, lumayan. Ambil diskusi. Halo, rekan-rekan? Yuk, saya dipandu yuk. Mana caranya? Iya, Pak. Untuk melihat. Yuk, siapa ini? Untuk melihat apa Pak tadi, Pak? Untuk melihat user yang root ini loh. Ya, yang root user dan hostnya ini loh. Ini kan ada user dan host kan? Ada kelas D, read only, Ah, user, root. Nah, ini. Nah, untuk melihat ini di mana? Karena yang ada di salah. tabelnya Mas Januar itu kan juga ada user di situ. Tapi kalau kita buka kan isinya cuma saya dan Mas Januar di situ. Iya kan? Nah, tapi kan apakah itu yang dimaksud usernya? Kan bukan. Gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat user dan privilege-nya tabel pengguna seluruh database ini? Caranya gimana? Caranya? Halo? Untuk melihat Cek. user di MySQL ya, Pak? Ya, betul. Pak, Yuk, izin jawab, yuk, Pak. Mas Heri. Yuk, silakan. Slide Yuk, user. Pak, ayo Cek, izin cek. jawab. Siapa dulu ini? Saya dulu. Saya dulu Terserah. coba, Pak. Masnya dulu, Mbak. Mas siapa namanya? Alifan Dimas, Pak. Hah? Siapa namanya? Alifan Dimas. Nggak bisa lihat soalnya. Bentar. Alifan Alifan. Dimas. Ah. Oke, Mas Alifan. Saya dipandu ya. Ini saya share. Kemudian ini saya masuk seluruh layar. Yuk. Biar kelihatan tak? Barunya biar ini aja. Ya. Yuk Mas, saya dipandu Mas. Gimana caranya? Slide user. Bentar, saya ketik dulu ya. Hmm. Select user. User atau user? Bentar, Pak. Coba gitu, Pak. Slide user. Host from mysql.user, Pak. Select user. Koma. Host from mysql.user, Pak. Titik user, Pak. Nih. Betul seperti ini? Halo Mas Alifan, betul seperti itu? Select user, host from mysql.user. Titik koma, Pak. Nah, apa lagi? Eh, Ayo, enter ya. Ini belum saya enter loh, ini saya nunggu Anda loh. iya, Pak. Iya, Pak. Masih ada yang kurang atau? Enter. Bentar. Enter ya. Kira-kira mau enggak? Iya, Pak. Ini saya Kira-kira enter. mau. Oke. Jawabannya adalah Alah. enggak mau. Oh, hostnya ganti database-nya ya, Pak? Gimana caranya? Oh, Caranya. coba lihat ke atas, Pak. Di scroll ke atas. Oke. Ini user yang mana ya, Pak? Yang kelas D ya, Pak? Yang ini. Ini kan kita mau melihat yang ini. Nah, kita mau lihat yang ini, user yang ini. User Pasti yang read only ya? root. Kita mau melihat yang ini, semuanya. Oh, semua. Semua user ini.
pakai local host coba Pak. Nah, ini saya manut Anda loh ini. Oh iya Pak. Gimana Hostnya nulisnya? hostnya diganti local host Pak. Nih, seperti itu mau Anda? Ya Pak, coba Pak. Kira-kira apa jawabannya? Pasti? Tak bisa. Coba Ayu Pak, mungkin tadi bisa Pak. Kemudian menunjuk orang lainnya. Pusing, sudah pusing. Ya tadi kan Ayu mau menjawab Pak. Ya oke, boleh. Ayo, yuk, ayo. Saya jadi juga pusing, Pak. Benar, Pak. Pak, itu hostnya host yang tersedia ya, Pak? Pakai host yang tersedia. Iya, kita mau melihat itu karena Coba ya, Pak. Select user. Terus koma. Terus bentar, Pak. Bentar. 127. Udah, Pak. 127. Ini 127. Ya, 127 titik Nih. 0 Nih, titik mau Anda. ya from MySQL titik user udah titik Pak. Udah ya Pak itu ya. Udah Pak. Kira-kira mau enggak? Rekan-rekan. Pasti jawabannya adalah Enggak Pak. Error. Ya udah Pak, Yanu yang jawab Pak, kan Yanu yang punya database-nya. Oh ya nggak boleh gitu, Mas Januari kan asisten dosen. Pusing Pak. Pusing? Ya nanti Iya, Pak. minum ini ya, oskadon ya. Sekali lagi Pak Jerry, apa namanya? Kamu harus ingat dulu. Ini saya ganti. Kira-kira gini loh. Analoginya kita. Saat ini di rumah Anda ini ada mobil dan motor, ya. Ini analoginya. Anda di rumah ada mobil dan motor, ya toh? Nah, kebetulan saat ini Anda ke pasar naik motor. Ya kan? Pahami dulu analoginya. Kalau Anda paham analogi, bermain seperti ini gampang. Halo? Rekan-rekan, pahami dulu. Jadi saya di rumah itu punya mobil dan motor, ya. Anda itu punya mobil dan motor. Nah, pagi hari ini Anda ke pasar naik motor. Ya kan? Nah, kemudian kebetulan Anda memiliki relasi ada di Semarang. Ya kan? Nah, kemudian ditelepon, Mas, Mbak, tolong dong ke Semarang gitu ya. Hari ini pengumpulan proposal nih, gitu ya. Penelitian misalkan. Kira-kira yang Anda lakukan apa? Kasih Ini hak analogi aksesnya, loh. Pak. Nah, analoginya aja dulu, dijawab analoginya aja dulu. Jadi kita belajar analogi, menganalogikan. Analoginya hari ini saya punya 2 kendaraan, 1 motor, 1 mobil. Pagi ini saya ke pasar naik motor, tetapi waktu di pasar saya ditelepon oleh pembimbing saya yang ada di Semarang. Nah, apa yang Anda lakukan? Langsung pergi Pak ke Semarang. Baik-baik dulu. Lihat baik-baik dulu analoginya. Saat ini Pak Jerry atau Anda punya mobil dan motor. Ya kan? Nah, pagi hari ini Anda ke pasar antar sama ibu Anda, pasarnya jaraknya dekat. Ya, paling cuma 3 kilo ya. Itu naik motor. Nah, pada saat di pasar Anda ditelepon oleh pembimbing Anda itu yang ada di Semarang, tolong dong ke Semarang gitu ya saat ini juga. Apa yang Anda lakukan?
Pulang dulu ke rumah bawa mobil ke Semarang, Pak. Kalau saya Nah, tinggal itu. Kalau yang tadi langsung bablas nih Semarang sama Ibu E gitu ya, belum pakai jaket ya. Mungkin juga Anda nggak pakai helm karena cuma 3 kilo gitu ya. Lihat analogi ini. Analoginya jangan seperti gini. Analogi di dalam teknik informatika itu tidak seperti analogi di kehidupan nyata. Anda harus bisa menghubungkan antara mobil dan motornya itu tadi. Kalau Anda langsung bablas ke Semarang naik motor, itu memang tidak ada salahnya. Tetapi mobilnya jadi kemana? Paham maksud saya? Paham maksud Pak Jerry? Paham, Pak. Nah, Anda harus bisa mendeliver gitu ya, mendeliver bisa menghubungkan antara motor dan mobilnya itu tadi. Bukan action Anda kon saya naik motor, bukan begitu. Itu kan sosial ya, ilmu sosial. Nah, ini ilmu komputer. Pak Jerry menganalogikan Anda, membantu analoginya berdasarkan kehidupan nyata. Nah, sekarang kita tarik ke database. Kalau hari ini saya sedang aktif di mana ini? Aktifnya di mana ini? Usernya? Di Di user kelas D, Pak. kelas D. Hmm. Itu. Pertanyaannya, apakah user yang ada di user ini loh, user apa tadi? Daniel Jerry, kelas D, user kelas D, read only tadi, apakah itu ada di kelas D? Di dalam kelas D ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Adanya di rootnya. Paham? Paham, Pak. Jadi untuk ke Semarang saya harus pulang dulu, ambil mobilnya, baru saya ke Semarang, gitu ya. Apalagi musim corona seperti ini, gitu ya. Sama seperti ini. Ketika saya mau melihat user yang ada di sini, di kelas D dan sebagainya ini, sedangkan saat ini saya berada di direktori aktif kelas D, maka saya harus keluar dahulu menuju ke rootnya. Paham rekan-rekan? Paham enggak? Paham, Pak. Nah, coba kita lihat praktek. Ya, nanti analoginya jangan seperti orang IPS loh ya. Analogi Anda ini seperti orang programming. Ya, analoginya seperti orang programmer ya. Orang SI ya. Nah, kita lihat. Berarti ini kita harus out dulu kan gitu. Centelkan. Oke, berarti saya harus pulang dulu ke root ya. Jadi ini saya exit. Kan keluar kan? Sekarang saya menuju ke rootnya. L, N, U. Ini saya kasih ke database ya. Root ya. Oke. Nah, untuk melihat user itu saya sudah ada di root nih. Lalu database mana yang saya pilih, Pak? Yaitu database MySQL. Jadi saya harus menggunakan use my database yang show. Saya melihat, saya paham. Ini saya pulang ambil mobil menuju ke Semarang. Oke, nah, kita lihat dulu. Saya dispersi. Ya kan, usernya dengan yang tadi. Ya. Nah, saya coba lihat. Ini dia muncul ya. Ini muncul user 01, ya, read only, Jerry, ya, user 3, user 4 dan sebagainya. Kelasku ada, Pak. Paham rekan-rekan? Paham?
Dari analogi Pak Jerry tadi menganalogikan dengan cara yang sederhana. Cuman sederhana itu jangan Anda pahami secara harfiah. Itu berbahaya. Karena kita orang SI. Jadi analoginya yang seperti ini. Jadi Pak Jerry, hari ini saya punya dua kendaraan, motor sama mobil. Berarti itu adalah A dan B. Kan begitu? Ya, A dan B. Nah, ketika saya menggunakan A saat ini, ya, dengan jarak misalkan 3 kilometer. Nah, ketika itu pembimbing saya telepon. Apa yang harus saya lakukan? Berdasarkan analogi seperti itu. Ya, ini berpikir komputasi ya, seperti itu ya. Saya sudah pernah dapat ya. Nah, berarti saya harus pulang dulu Pak, ambil mobil baru ke Semarang. Nah, itu yang paling tepat. Gitu ya. Berarti saya harus pulangin dulu motornya. Motornya dipulangin dulu, ya dimasukin garasi, ya dikuncikan. Kalau mau detail seperti itu, ya kunci stang di rumah, rumahnya dikancing semua, ambil mobil baru pergi ke Semarang. Nah, sama seperti analoginya yang ada di sini. Saya harus keluar dulu dari tampil aktif saya menuju ke root tampil. Oke, seperti itu, rekan-rekan. Paham? Halo? Paham, Pak. Oke, nah nanti dipraktekkan ya, biar nanti biasanya masih pusing, masih bingung. Nah, analogi yang sederhana itu, tolong jangan dimaknai secara sosial ya, tapi dimaknai secara computerized. Nah, oke, kemudian ini bisa Anda pelajari praktekan untuk grant itu berarti memberikan hak akses. Karena waktu juga, tadi kita mulai jam berapa ya? Saya mau setengah 12 ya. Nah, nanti ini silakan dicoba, kemudian Anda bisa bentuk laporanmu ya. Coba-coba yang ada di sini. Ini Pak Jerry sudah nyoba loh, sampai malam loh ya. Nah, sekarang giliran Anda nyoba. Ya. Ini jadinya seperti apa gitu ya. Silakan Anda memberikan tanggapan tulisan-tulisan singkat. Kemudian nanti sampai drop untuk menghapus atau merubah nama di sini sudah ada, sudah Pak Jerry buatin. Ya, jadi merubah nama gitu ya. Di sini ada rename user juga ada. Lecture host. Cara rename sudah ada, tinggal ngikuti aja ya, mau jadi apa gitu ya. Oke, seperti tadi tidak terpakai atau read only. Kemudian setelah itu drop, terakhir adalah drop. Ya, drop sih gampang. Ya. Tinggal drop user gitu ya, tidak terpakai, selesai. Atau kalau ada tadi posisinya lihat dulu, setelah default dia ada di persen. Ya. Setelah default dia ada di persen. Tetapi kalau misalkan Anda mau identify sebagai IP ya berarti harus ikut IP-nya add ya. Kalau Anda localhost berarti ya sebagai identifikasinya adalah localhost. Oke, rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu juga gitu ya. Nanti kalau full 2 jam nanti pasti Anda akan ini ya. Pak, kuliahnya 2 jam Pak, ini kuota saya gimana Pak gitu ya. Nah, ini kita pelan-pelan aja, yang penting Anda satu termin mudeng gitu ya. Lainnya nanti akan seperti ini, saya guided atau unguided istilahnya. Oke? Pak, izin tanya lagi, Pak. Boleh? Belum berakhir. Yang tadi menjawab yang 2 orang itu masuk nilai nggak, Pak? Keaktifan nggak? Yang mana ya? Yang banyak. Kalau jawabnya benar ya masuk nilai. Kalau belum benar jangan. Oh, berarti kalau salah nggak dimasuk penilaian keaktifannya, Pak? Enggak, keaktifan, aktif saja tetapi untuk nilai apa namanya? Ya istilahnya tidak 100% gitu ya. Ya bolehlah, Oh, ya, ya siap, biar Pak. Anda semangat. Nanti ketuanya Iya, siapa Pak. ya? Dicatat aja dulu, tapi itu 50 istilahnya 35%. 35%. Siap, Pak. Nanti silakan hubungi ketua ya, nanti biar ketua catat supaya nanti ketika Pak Jerry meminta apa siapa yang aktif gitu, itu secara kolektif ketua dan wakilnya itu bisa jawab. Ya, supaya nanti Pak Jerry tidak salah membuat nilai. Oke, kalau yang kelas manual sih biasanya saya tandai ada di buku presensinya itu atau kertas presensi itu biasanya saya pakai tanda-tanda itu, ada tanda bintang, ada tanda minus gitu ya. Nah itu semuanya terekam dengan baik. Jadi kalau nanti saya input nilai sih tidak salah. Seperti itu, Mas nanti bisa bilang ke apa namanya ke ketuanya ya. Ya, Pak, siap, Pak. Oke, cuma nanti kalau ada tugas tertentu
tolong untuk Mas Januardi eh, tidak terlalu banyak membantu temennya, biarkan mereka berkembang gitu ya. Menurut pemikirannya gitu ya, Mas Januardi membantu, intinya membantu menjelaskan saja, bukan untuk membantu mengerjakan, berbeda ya. Oke? Baik, Pak. Ya, nanti wah ini ada diri di sini gitu ya, wah lumayan nih ya gitu, jangan. Ya. Itu namanya Anda mulai berpikiran jahat ya untuk ber-KKN ria ya, jangan. Koncoisme tidak boleh di sini. Ya, jadi Anda silakan untuk berkembang sendiri ya, karena nanti kehidupan yang nyata itu ada di luar tuh ya. Nah, silakan Anda punya pengalaman yang salah nggak apa-apa di sini ya, tapi Anda punya pengalaman. Oke, itu saja yang bisa Pak Jerry sampaikan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf gitu ya. Mungkin lain kali Mas Januardi bisa mengisi gitu ya, bisa menambahi gitu ya, nanti kolaborasi dengan saya. Oke, gitu saja. Ada yang mau dikoreksi lagi? Tidak ada ya? Oke, akhir kata Pak Jerry pamit undur diri ya. Terima kasih sudah datang di kelas saya gitu ya. Yang belum nanti bisa menyaksikan di YouTube tentu saja setelah saya dari Sismo ada izinnya untuk download gitu ya. Kemudian prosesnya harus saya upload gitu ya. Nah, ini memakan waktu yang kadang tidak bisa diprediksi. Oke, nanti saya umumkan di grup. Silakan dilihat tanpa skip, bisa berikan komentar ya, dan like dan subscribe mungkin kalau Anda berkenan. Oke, baik. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Silakan boleh lip rekan-rekan.